Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 053316913 dari UPBJJ Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum untuk tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Jadi ini untuk jadi di sini ada dua soal ya. Ada nomor 1 dan nomor 2. Dimana yang nomor 1 itu adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Ada beberapa ketentuan di soal, yaitu gunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Tentukan nilai hubungan antar not, lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian yang digambarkan dengan rinci prosesnya. Lalu untuk nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Untuk ketentuannya sama persis ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Oke, jadi untuk nomor 1 kita akan buat file Java-nya terlebih dahulu ya. Kita bikin Java kelas baru namanya Depth First Search. Nah, kita hapus dulu. Kita butuh import satu library Java ya untuk linked list-nya. Nama library-nya itu Java Util. Jadi di sini import Java Util. Kemudian kita juga akan deklarasi sebuah kelas baru, yaitu namanya kelas graph. Nah, di dalam kelas graph ini saya akan mendeklarasikan dua variabel, yaitu private integer v dan private linked list. Dia tipenya integer, bernama ADJ. Oke. Jadi variabel v ini akan menyimpan jumlah vertex dalam graph. Variabel ADJ adalah array of linked list dengan tipe generic integer. Ini adalah cara efisien untuk merepresentasikan graph di mana setiap vertex punya list tetangganya. Jadi nanti isi linked listnya itu bisa jadi ada beberapa elemen ya, yaitu bisa jadi vertexnya, tapi juga bisa jadi ada tetangga dari vertexnya tersebut gitu. Kemudian saya akan membuat sebuah konstruktor ya. Konstruktor ini akan adalah sebuah function yang akan langsung dijalankan ketika si kelas ini dipanggil gitu ya. Nanti kan kelas ini akan kita panggil di di main functionnya ya. Graph, dia menerima satu parameter v. V sama dengan v, kemudian ADJ sama dengan new linked list v. Berikutnya kita akan buat sebuah for loop. Int i sama dengan 0, i kurang dari v, kemudian i plus plus. ADJ i sama dengan new linked list. Oke, seperti ini. Kemudian jadi konstruktor ini menerima satu parameter, yaitu v, yang adalah jumlah vertex dari grafnya ya. Jadi grafnya kita set ke variabel v yang di atas ini ya. Yang di atas ini. Kemudian buat array linked list sebanyak v buah yang ini ya. Sebanyak v buah. Jadi linked list ini nanti jumlahnya akan sama dengan apa yang diparsing di konstruktor ini ya. Kemudian dengan menggunakan loop kita akan menginisialisasi setiap linked list
untuk setiap vertex menggunakan diamond operator ini ya. Karena kenapa menggunakan linked list? Karena kita nggak tahu jumlah pasti vertex dan tetangganya gitu ya. Jadi kan bisa bermacam-macam gitu. Makanya pilihan terbaik adalah menggunakan si constructor ini gitu. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah metode untuk menambahkan edge antara vertex dan tetangganya gitu ya. Kita buat void add edge. Isinya ada dua parameter, yaitu int v dan integer w. Kemudian kita adj v add w, kemudian adj w add v. Gini. Metode ini akan menambahkan edge antara vertex v dan w nya, bahwa ketika ada v, ketika menambahkan w ke dalam adjacency list v, dan juga menambahkan v ke dalam adjacency w. Ini tuh berarti jika ada adjacency v ke w, maka otomatis akan ada adjacency dari w ke v-nya gitu. Nah, kemudian buat satu metode baru ya untuk ini intinya. Jadi intinya di function ini merupakan function intinya, di mana ini akan digunakan sebagai metode rekursif. Jadi akan dipanggil secara berulang-ulang seperti itu. Kita buat satu metode baru, void dfs util. Dia menerima dua buah parameter, yaitu int v dan boolean visited. Di sini visited v dengan true, kemudian system out print line a plus v plus 1. Ini. Jadi apa artinya pada codingan di sini? Yaitu artinya adalah pertama kita tandai vertex v yang sebagai yang sudah dikunjungi dengan cara men-set visited v-nya sama dengan true gitu. Lalu kemudian kita print menggunakan format A1, A2, A3 seperti itu selanjutnya. Kenapa seperti itu? Supaya lebih user friendly ya, sesuai dengan ketentuan soal juga. Nah, di sini kenapa v plus 1? Karena nanti itu hubungannya adalah mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7. Karena di soal dimintanya A1, A2 mulai dari A1 ya. Jadi di sini kita v plus 1 dulu gitu. Kalau ada mulai dari 0 gitu. Seperti itu. Berikutnya kita akan menggunakan enhance for loop seperti ini. For adjv, kemudian if not visited and kemudian dfs util and visited. Nah, kemudian di for loop ini kita iterasi untuk semua tetangga dari vertex f untuk setiap tetangga n ini ya. Nah, jika belum dikunjungi atau not visited, kita akan panggil dfs util lagi. Jadi akan seperti itu terus secara rekursif. Inilah yang membuat dia kenapa dipanggil depth first, karena dia akan mencari secara terus-menerus sampai ujung, kemudian nanti akan baru balik lagi gitu ya. Oke, berikutnya kita akan membuat metode dfs sebagai entry point untuk men-trigger metode dfs utilnya ya. Jadi kita buat di sini void dfs, di mana dia menerima satu parameter v gitu. Kemudian kita bikin variabel dengan tipe array of boolean, yaitu namanya visited. Kemudian new
boolean v. Lalu kita panggil dfs util ya. Dfs util v visited. Nah, jadi metode ini akan membuat array boolean visited untuk tracking vertex mana yang sudah dikunjungi. Semua diinisialisasikan secara false sebagai default gitu. Lalu kita panggil dfs util dengan starting vertex x. Kenapa perlu array visited? Karena untuk menghindari infinite loop ketika kita mencari node-node-nya gitu. Oke, berikutnya kita buat sebuah main function baru ya, yaitu public static void main string args. Kemudian kita inisialisasi kelas graph-nya, graph g new graph, dan panjang atau simpulnya ya, simpul dari graph ini adalah 7 vertex. Nah, kemudian saya akan menambahkan edge-nya. Pertama kita g add edge yaitu 01, kemudian g add edge 03, kemudian g add edge 12, kemudian g add edge 14, kemudian g add edge 34, kemudian g add edge 25, kemudian g add edge 56. Nah, kemudian kita system out print line ya, system out print line hasil dari DFS dimulai dari node A1. Kemudian kita G DFS dari 0 ya, jadi mulainya dari A1 gitu. Nah, kita coba jalankan programnya. Nah, seperti di sini dapat dilihat ketika A1 dia akan pindah ke A2, kemudian akan pindah lagi ke A3, lalu dari A3 ini akan connect-nya ke A6, dia ke A6, kemudian dari A6 itu dia ke A7 ya, ke A7, kemudian karena A7 sudah paling terakhir, dia akan balik lagi ke A5 lalu ke A4 seperti itu. Oke, berikutnya yaitu soal nomor 2, yaitu mengenai breadth first search. Jadi soalnya adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Untuk ketentuannya sama persis, yaitu dari mulai A1 hingga A7. Kemudian diminta untuk menjelaskan tahap demi tahap prosesnya seperti apa, seperti itu. Oke, untuk soal nomor 2 karena menggunakan breadth first search, saya coba jelaskan dulu sedikit mengenai perbedaan depth first search sama breadth first search gitu. Jadi kalau breadth first search itu secara garis besarnya ketika DFS itu menelusuri hingga ujung terlebih dahulu lalu balik lagi. Kalau breadth first search ini dia akan akan ke node terdekat terlebih dahulu gitu. Jadi nggak akan langsung dicari sampai ujung, tapi akan langsung ke node terdekat terlebih dahulu, baru nanti balik lagi sampai akhirnya node-nya selesai gitu. Analoginya bayangkan seperti menyebarkan informasi dari satu orang ke orang lain gitu. Semua teman dekat pasti dikasih tahu lebih dahulu, kemudian baru ke teman-teman yang lebih jauh lah, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk melakukan algoritma ini saya coba buat sebuah file Java baru terlebih dahulu ya. Kita coba new Java class breadth first search. Oke, kita sama import dulu library Java utilnya. Kemudian kita bikin satu buah kelas baru, yaitu kelas graph. Nah, sama seperti sebelumnya ya,
Di kelas garp ini akan terjadi proses dari algoritmanya itu, algoritma breadth first search-nya. Oke. Karena nggak bisa duplikat nama kelasnya, di sini kita komen dulu ya. Oke. Kita buat sebuah variabel baru, yaitu private integer v, kemudian private linked list integer, namanya agency atau ADJ ya, kita singkat ADJ. Sama buat konstruktor juga seperti sebelumnya ya. Kita set v-nya dengan v dari parameter, kemudian ADJ sama dengan new linked list dengan panjang v. Kemudian kita buat sebuah for loop untuk mendefinisikan masing-masing dari vertexnya gitu ya. I kurang dari F, kemudian I++. Jadi nanti tiap vertexnya ini, tiap vertex dari V akan memiliki sebuah linked list gitu ya. New linked list seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita sama juga membuat metode add edge-nya untuk memasukkan vertex beserta tetangganya gitu ya. Kita di sini buat void add edge integer v dan integer w, sama seperti di soal sebelumnya. Untuk yang bagian ini adjv add w, kemudian adjw add v seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah metode BFS ya, yaitu inti dari algoritmanya, yaitu bvoid BFS integer start, kemudian boolean visited new boolean v. Ini sama ya, jadi untuk menandakan mana node atau node yang sudah dikunjungi gitu. Nah, bedanya juga dengan dengan depth first search, breadth first search ini menggunakan pendekatan antrean, jadi tidak menggunakan linked list untuk menyimpan value-nya, tapi menggunakan queue. Kenapa menggunakan queue? Karena BFS itu bekerja dengan prinsip first in first out. Vertex yang pertama masuk ke queue akan pertama kali diproses gitu, sama seperti antrean itu sendiri gitu ya. Jadi di sini kita buat queue integer queue new linked list seperti ini. Maksud saya bukan tidak menggunakan linked list, tapi menggunakan linked list yang di wrap atau dibungkus dengan queue gitu. Pendekatannya menggunakan queue seperti itu. Kemudian kita tandai vertex yang sudah yang pertama kali vertex startnya itu kita langsung tandai dengan true untuk visitednya. Dan queue add start, kemudian kita menggunakan while not queue is empty. Jadi cek kalau si queue-nya itu kosong atau tidak gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita buat sebuah variabel baru, integer view queue poll, lalu system out print line a plus v plus 1, kemudian plus space. Nah, sekarang kita tuh bikinnya menggunakan while.
selama Q tidak kosong, kita ambil vertex pertama dari Q menggunakan pol. Kemudian kita print vertex tersebut dengan format sama seperti sebelumnya, A1, A2 dan seterusnya, agar outputnya user friendly gitu. Nah, kemudian kita buat for loop ya. For mirip seperti di yang sebelumnya ya. In n adjacency v, kemudian if not visited n. Nah, kemudian untuk vertex berikutnya kita tandai apabila sudah belum muncul gitu ya, kita tandai dengan true gitu. Lalu q add n gitu ya. Nah, untuk setiap tetangga dari vertex X yang sedang diproses, jika tetangga tersebut belum dikunjungi, kita tandai sebagai visited untuk ditambahkan, supaya ditambahkan ke queue gitu, agar ntar diproses gitu. Nah, inilah kunci dari BFS itu sendiri ya, dimana semua tetangga itu langsung dimasukkan ke queue untuk diproses nanti gitu ya. Jadi ini akan rekursif dipanggil gitu. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah metode mainnya ya. Dimana di sini kita buat public static void main string args graph g sama dengan new graph. Elemennya, elemen startnya itu atau elemen panjangnya, panjang node-nya itu 7 gitu. Kemudian kita g add edge 0,1. Supaya cepat mungkin kita kopas aja dari sini ya. Karena secara penentuan edge-nya itu sama ya. Nah, kemudian kita out print line, system out print line, hasil BFS dimulai dari node A1. Kemudian kita g.bfs 0. Nah, kita coba running programnya ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini tuh dia berbeda hasilnya ya, karena balik lagi dia nggak menelusuri grafnya itu dari dari sampai ujung dulu, tapi yang langsung terdekat dia langsung ditampilkan gitu. Jadi di sini A1, kemudian ke A2. Nah, kemudian dari A2 itu langsung ke A4 yang ada di sini. Kemudian dari A4 itu balik lagi atau pindah ya ke A3. Kemudian dari A3 itu ke A5. Dari A5 itu ke A6. Lalu dari A6 itu ke A7 gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk praktikum tugas 3 struktur data. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.